Puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan hadir menyatakan mujizatnya bagi setiap kita. Katakan amin. Mari bersama-sama kita cari Tuhan pada siang hari ini, sebab kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan kami bekerja Tuhan, dan aktivitas kami lainnya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan, mau hampiri takhta kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan bukan karena kekuatan kami Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan, melainkan Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami dedikasikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dalam hidup kita. Sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur. Bersama-sama nyatakan pujian ini. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau bersuka sebab Engkau baik dalam hidup kami. Bersama-sama nyatakan, datanglah ke baik-Nya. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kami bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, oh, akan bersorak-sorai. Lambaikan kedua tanganmu, bersyukurlah sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih-Mu setia bagi kami. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Katakan kiri kananmu bersama-sama, bersyukurlah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk pandang kiri kananmu, katakan bersukacitalah dan bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menolong hidup kami. Kau Tuhan yang memberikan sukacita, kedamaian dalam hidup kami. Layaklah Engkau kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan sembahyang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama nyatakan pujian ini. Hanya Engkau, hanya Engkau, juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Dan kami yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Mari engkau yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, nyatakan, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami berseru, ku sembah kau Allah, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Ya Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Ini kami Tuhan berseru kepadamu ya Tuhan Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Kau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus. Oh, kuasa-Mu suaramu sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami tahu Kau hadir. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Sembah, Kau yang kami tinggikan, Raja di atas segala
berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan di tempat ini. Oh ya buka suaramu Bapak Ibu Saudara. Kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu selama-lamanya. Mari angkat doamu Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hidupnya pada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Berikan kesembuhan bagi kami Tuhan. Berikan pemulihan bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu besar di tempat ini. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Kami senantiasa berharap kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Di setiap musim kehidupan kami ya Tuhan, di saat-saat kesulitan kami ya Tuhan. Oh ya dapat ya syeda dapat oh ya dapat izinkan kami terus untuk menyembah-Mu Tuhan. Layakkanlah kami menghadap Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami ya Tuhan. Karena kami percaya dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Oh ya dapat ya tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu saja dari awal nyatakan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Mari dengan segenap hati angkat suaramu. Setiap waktu dalam hidupku, Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelapku menghadapi badai, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari buka kedua tanganmu, nyatakan kepada Tuhan segenap hati. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku. Oh ya Kau besar Tuhan. Walau 1000 rebah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama dengan Engkau kami tidak akan pernah goyah. Kami percaya dan yakin Engkau tetap beserta kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Setiap kami yang berseru kepadamu Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau menyertai kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan. Kami saat ini berdeklarasikan setiap doa kami. Kami mau berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ada shalom bagi Indonesia, ada shalom bagi kota Medan Tuhan. Biarlah Tuhan negara kami Indonesia tetap aman dalam perlindungan tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Tuhan dan seluruh penduduknya kepada Engkau. Biar semua dalam perlindungan Tuhan dan malaikat Tuhan yang menjaga Indonesia. Serta kami berdoa untuk para pemimpin
pemimpin di bangsa kami. Biar roh takut akan Tuhan ada bagi pemimpin-pemimpin di Indonesia ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemimpin kami di Indonesia. Engkau yang berdaulat penuh atas mereka ya Tuhan. Biar setiap tugas-tugas mereka boleh dilaksanakan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan, berkati para pemimpin kami. Kami memberkati seluruh para pemimpin di bangsa kami Tuhan. Dan juga seluruh aparat keamanan TNI Polri yang berjaga-jaga untuk bangsa dan negara kami. Berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk tema dan visi gereja sepanjang bulan di bulan September ini ya Bapa. Biar kami dapat melanjutkan Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu buat kami seluruh jemaat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami, Kau mampukan kami, Kau sanggupkan kami untuk dapat melakukan yang menjadi tema visi gereja kami sepanjang bulan September Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja kami Tuhan, yang Kau tempatkan Tuhan untuk memimpin kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami memberkati semua pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, baik yang ada di Jakarta Pak Niko Nyotoro Harjo, dan di Tuhan yang ada di Medan Pak Bambang Tuhan, dan Gembala Sidang kami Tuhan Pak Edi Prayitna Tuhan, asosiat pastor kami Pak Jansen Natel dan Don Joshua Ginting, serta gembala kami yang ada di Stomo Tower ini Pak Endro Tobing ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau luputkan mereka daripada yang jahat dan celaka. Biarlah tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan hamba-Hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai mereka dengan dahsyat luar biasa ya Tuhan. Berkati kesehatan dan keluarga hamba-Hamba-Mu ini ya Tuhan, yang Kau tempatkan untuk memimpin kami ya Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau juga berdoa untuk pembangunan rumah persembahan. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat ya Tuhan, agar kami boleh ikut menabur Tuhan, sehingga Tuhan pembangunan ini dapat terselesaikan dengan tepat dan waktunya Tuhan. Berkati Tuhan gereja Tuhan persembahan Tuhan, berkati Tuhan Yesus finansial seluruh para pengerja dan jemaat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah setiap permohonan doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Belum semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berapa banyak engkau yang merasakan kebaikan Tuhan? Sorakan, haleluya. Katakan kiri kananmu, bersukacitalah sebab Tuhan itu baik. Ya, mari Bapak Ibu, jangan malu-malu. Katakan kiri kananmu, bersukacitalah sebab Tuhan itu baik. Yes, haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini. Ada berapa banyak di antara kita di tempat ini yang baru pertama kali hadir beribadah di GP Stomo Tower? Boleh lambaikan tangannya tinggi, jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita semua ada jemaat setia, amin. Haleluya. Boleh katakan kiri kanan, minggu depan bawa jiwa. Kurang kuat, minggu depan bawa jiwa. Kita penuhi tempat ini dan kita percaya di tahun depan kita akan terobos dinding itu, kita akan perluas tempat ini. Yang percaya katakan amin. Berjalan bersama Tuhan kita tidak akan gentar, amin. Oleh sebab itu dialah Tuhan kekuatan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Saudara. Pam 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 pam. Mari bersama-sama bertepuk tangan Bapak Saudara. Yeay. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari awal bersama nyatakan, takkan pernah ku ragu akan
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Dengan semangat katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah. Boleh lambaikan kedua tanganmu, nyatakan, Yesus, Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di tempat ini, membangkitkan iman kami. Haleluya. Kau Yesus Raja dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Lebih bersungguh-sungguh, Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Bertepuk tangan di atas kepala, hanya Kau Tuhan. Pasti bisa Bapak Ibu Saudara. Kuasa-Mu tercurah bagiku. Lebih semangat lagi, angkat suara. Dengan-Mu Tuhan, masih bisa Bapak Ibu Saudara. Dari kemuliaan bersama nyatakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu saja katakan, tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Dengan iman, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Umat pilihan Tuhan, umat pemenang, sorakan haleluya. Sorakan haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan diperlengkapi oleh firman-Mu Tuhan. Nyatakanlah tuntunan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan.
perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila ku beroleh kasih-Mu Tuhan, bila ku beroleh kasih-Mu, tunjukkan jalan-Mu. Sebab ku rindu hidup dalam terang-Mu sepanjang hari. Bimbing daku bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari,
baik untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Katakan kepada Dia, hormat akan Engkau,
puaskan Tuhan, puaskan dalam hadirat-Mu, sehingga mereka merasakan Tuhan, tidak ada yang lain yang mereka butuhkan selain Engkau. Cukuplah kasih karunia-Mu dan hadir-Mu, Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami. Kami akan sanggup hadapi segala perkara. Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan ada di sisi kami. Allah ada di pihak kami. Kalau Allah ada di pihakku, siapa yang dapat menjadi lawan? Mari sekali lagi sembah Tuhan. Biarlah dari hatimu, secara tulus, secara alami, mengalir sembah-sembah, puji, hormat. Mari jamah umatmu, jemaat gerejamu lebih Hori adalah bara. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang melihat, Kau tahu. Kau Allah yang memandang hati, Kau mengerti. Mari lebih lagi angkat sembah dari gereja GBI Sukamon Tower. Oh, laba-laba sebab yang layak. Dari tempat ini kami membangun tingkatan. Oh, kiranya Kau bersemayam lebih lagi, lebih kuat lagi. Oh, kami butuh cengkraman tangan-Mu, memegang tangan kami, tangan kananmu sendiri, Tuhan, yang menentukan hidup kami. Kau tunjukkan kepada setiap kami, Kau terangi, biar jelas Kau terlihat. Oh, dengan mata hati dan iman kami. Adalah bahasa mari Tuhan, lawan persembahan di mesbah hidup kami, lawan. Oh, sucikan, kuduskan. Oh, raba. Ini semua bagi-Mu. Oh, raba untuk komitmen kami. Hidup kami tertuju pada-Mu. Terima kasih. Tuhan perbaharui. Terima kasih. Oh, tiada yang dilewatkan. Semua diperbaharui, ditentukan. Roh-Mu, oh, limpah tercurahkan. dalam hadirat kami senang Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bahagia Tuhan, kami puas Tuhan, dan Kau berjanji
berjalan di depan kami Tuhan setiap langkah kami. Terpuji nama-Mu. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Dan firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Pria mengatakan carilah dahulu, Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. yang wanita katakan cari dahulu, yang laki-laki haleluya. Bersama-sama kita katakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya bagi Yesus segala hormat dan kemuliaan, pujian hanya boleh bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan yang siap sambut dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tos dulu kiri kanannya, katakan siap mendengarkan firman Tuhan. Dan katakan kembali, mari melanjutkan. Haleluya. Saudara sudah tahu ya bahwa tema kita saatnya melanjutkan. Nah, apanya yang mau kita lanjutkan kira-kira? Yang kita lanjutkan adalah memperlebar ruangan ibadah ini. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, mari kita sambut bersama dalam 1 tahun ke depan, mulai dari bulan September ini sampai dengan bulan Agustus tahun depan, kita akan mengadakan persembahan pembangunan garis miring
perlebaran ruang ibadah. Katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berarti umat Tuhan semua sudah dipenuhi Roh Kudus ini. Pendetanya nggak usah capek lagi nih. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, adapun caranya kita akan mengadakan janji iman. Janji iman itu jangan menjadi suatu beban dan dosa bagi kita. Amin, saudara. Biarlah kita membuat suatu pergumulan komitmen. Berapa ya Tuhan aku akan komit setiap bulan, dan berapa yang aku akan coba capai. Kalaupun nanti Anda tulis di sebuah kertas berapa, kita akan mulai minggu ke-3 ya Bu ya, dan 5 nanti. Jangan saudara gimana ya, terlalu kemudian boleh beriman tapi jangan muluk-muluk, karena biarlah apa yang kita coba sampaikan kepada Tuhan kita sendiri boleh pegang cakap dan genapi. Amin saudara. Karena nanti jangan menjadi beban pikiran kita sendiri, Anda sendiri jadinya nggak bisa tidur gitu ya. Pokoknya sekian Tuhan, dan ini semua untukmu, bukan untuk Pak Andrew, bukan untuk Pak Edward, bukan untuk para tim, tapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena apa saudara? Karena yang namanya ruang ibadah itu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Boleh kita startnya itu sangat sederhana, boleh kita startnya itu sangat humble, sangat rendah hati saudara ya. Tapi saudara pada akhirnya biar bagaimanapun suasana ibadah itu harus benar-benar boleh menampung bobot kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Amin saudara. Yang mau boleh lambaikan tangannya, dan biarlah ketika Anda melakukan, mengeksekusi yang namanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka benar poin keduanya terjadi dalam hidupmu, yaitu apa? Semuanya ini akan ditambah-tambahkan kepadamu. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, mari kita coba lihat apa yang menjadi dasar menjadi dasar tema bulan ini. Kebetulan diambil dari Amsal ya, yaitu kita lihat Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan. Jadi saudara, tidak salah kalau saya mulai dulu membahas tentang warisan. Kita lanjut ke ayat berikutnya, Lukas 15 ayat 31. Coba kita buka Alkitab kita atau perhatikan yang ada di tayangan. Lukas 15:31 dikatakan demikian. Nanti kita akan langsung tahu ini ceritanya apa. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itulah hebatnya warisan. Amin saudara. Ketika kita kemudian bagian daripada keluarga dan status kita adalah sebagai anak, maka saudara, firman Tuhan katakan melalui kisah, melalui perumpamaan anak yang hilang. Jadi firman Tuhan ini boleh kita ambil sebagai cerminan prinsip Tuhan dan prinsip kehidupan di dalam dunia ini dan dalam kerajaan surga, bahwa apapun yang merupakan milik Bapa menjadi milik engkau. Saudara, memang kita tahu bahwa kisah ini, percakapan yang bagian ini adalah di ujung daripada kisah anak yang hilang. Ini bukan cerita, ini bukan dialog yang bagian ini, bukan antara ayah dan anak yang tadi baru pulang, bukan. Ini kepada anak yang tidak pergi kemana-mana itu ya, anak yang sulung. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, memang selama ini kita negatif melihat anak yang hilang. Tapi biar bagaimanapun itulah cerminan setiap kehidupan kita. Amin saudara. Dan kita nggak tahu apakah kemudian ketika anak itu kembali, lalu ayahnya melakukan perhitungan ulang. Loh,
Kan dia udah kembali diperlakukan sebagai anak, bukan sebagai pegawai. Apakah kemudian dihitung ulang? Saudara, luar biasanya saudara ya, yang namanya Allah itu pasti penuh kemurahan, saudara ya. Dan apa yang kemudian terhilang atau apa yang kemudian terampok, apa yang kemudian tercuri oleh iblis, itu bahkan harus dikembalikan ke dalam kehidupan orang yang sudah bertobat 7 kali lipat. Percayalah saudara, dan yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi mungkin dia nggak dapat lagi warisan entah bagaimana melalui ayahnya, karena nanti makin palak lah abangnya ya saudara ya. Tapi biar bagaimanapun, semua yang tadi hilang dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan, Tuhan mampu buka jalan dan memulihkan. Saudara dikasih Tuhan, maka itulah luar biasanya, itulah indahnya hidupmu itu ketika engkau menjadi anak Tuhan. Maka seriuslah menjadi anak Tuhan. Kalau kita lihat prinsip berikutnya, Markus 12, kita boleh juga buka Alkitab kita atau lihat di tayangan ayat 5-7. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Nah, ini sudah hamba yang kesekian. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul. Loh, ini kok ada cerita pukul-pukulan, bunuh ya. Dan ada yang mereka bunuh. Nah, ini bagian daripada Pak Purba ini, hambanya ini ya. Karena beliau adalah mantan daripada kejaksaan ya Pak ya. Betul Pak ya, di Lampung. Iya. Banyak orang-orang hebat di sini saudara ya. Semua ini hebat-hebat ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang di sini lagi hebat-hebat ya. Ada guru matematika fisika yang luar biasa ya. Wah, luar biasa ya. Saya jadi segan ini nengok ini semua. Anak-anak muda yang luar biasa juga, amin. Iya, kita lanjutkan. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Wah, ini kalau anaknya yang kekasih, kita langsung bisa bayangkan, kita langsung tahu siapa ini. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun warisanmu itu tidak langsung engkau dapat. Kenapa? Karena ada yang mau merebutnya daripadamu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi saudara, Anda status ahli waris. Semua yang dimiliki Bapa sah milikmu. Amin. Sudah mengerti tadi ya? Sudah mengerti tadi ya? Kalau mengerti, amennya lebih merata. Semua yang merupakan milik Bapa milikmu. Amin. Harus iya. Kalau enggak, tipu iblis masih jalan nanti ya. Iblis apa? Mau menghindari Anda merebut semua warisan itu. Yang mengerti katakan amin. Yang pertama, dia taruh konsep di pikiranmu bahwa itu bukan hakmu. Yang kedua, dia akan cegat jalanmu menuju kepada warisanmu itu. Dan yang ketiga, dia akan curi rampok itu semua daripadamu. Percayalah saudara, warisanmu besar di dalam hidup ini maupun dalam kekekalan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, maka iblis itu adalah nama daripada setan. Setan itu artinya lawan. Amin saudara. Setan itu artinya lawan. Setan itu artinya dalam bahasa yang lain juga menyimpang. Namanya iblis. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka iblis itu adalah mantan malaikat. Oke? Mantan malaikat. Malaikat itu apa? Roh. Ya. Malaikat itu tidak memiliki tubuh seperti kita. Kita diciptakan dari debu tanah.
Oke, tanah liat. Maksudnya tanah liat bagaimana Pak? Apa iya tanah liat seperti yang warna orange itu? Maksudnya intinya tanah campur air supaya bisa dibentuk lalu kering. Tapi belum hidup, dihembus oleh nafas Allah sendiri baru hidup. Yang mengerti katakan amin. Kenapa Tuhan menciptakan kita dari bahan yang enggak bernilai? Kenapa enggak dari emas ya Tuhan? Nah kenapa? Supaya kita rendah hati, supaya kita siap dibentuk. Amin. Supaya kita siap dibentuk. Hina kan? Dari tanah rupanya aku. Gak ada artinya tanah. Ya kecuali kalau mau nimbun ya, beli 1 dump truck berapa. Tapi kalau dibanding dengan emas per kilo, gak ada artinya Maka jadilah Anda rendah hati dan lemah lembut. Karena apa? Orang yang seperti itu akan mewarisi kerajaan Allah. Warisan itu akan kembali kepadanya menjadi miliknya. Dan salah satu cara kita melawan iblis adalah apa? Dengan rendah hati dan lemah lembut. Amin saudara. Karena orang yang seperti itu pula yang mewarisi kerajaan Allah. Amin saudara. Saudara, lawan itu artinya dia yang selalu mengecoh kita, menuduh-nuduh kita, membuat semua hak kita seolah-olah bukan hak kita, dan membuat pikiran kita itu teralihkan dan kacau. Selain itu dia menghambat pula. Jadi saudaraku, bahkan dikatakan dalam ayat ini, membunuh anak Allah, itulah yang dia lakukan. Demi apa? Demi mempertahankan harta yang ada dalam kerajaan Allah. Amin saudara. Ini semua perebutan. Jadi bagaimana? Sekali lagi, saya pewaris. Oke, saya harus camkan di hati saya dengan sangat solid, dengan tak ragu lagi, tak goyah. Semua yang merupakan milik Allah Bapa itu milikku. Amin saudara. Tapi kemudian pertarungannya. Amin. Yang mengerti katakan amin. Nah tetapi saudara, boleh kita lihat apa yang merupakan warisan kita. Yang pertama, Ibrani 1:13-14. Justru yang menjadi warisan kita salah satunya adalah kemenangan. Amin. Haleluya. Keselamatan. Ibrani 1:13-14. Coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan. Ini agak sedikit, mesti kita agak sedikit taruh hati, agak jeli. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu? Ini ada para malaikat. Lalu firman Tuhan mengatakan, kepada siapa di antara malaikat itu? Ia berkata, Bapa maksudnya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. 14. Perhatikan baik dan kaitkan dengan malaikat. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Iblis tadi mantan apa? Mantan apa? Mantan. Siapa yang menolong kita? Malaikat. Pasti kita menang. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Loh, gimana ini? Siapa lawan kita? Iblis. Iblis itu mantan apa? Siapa yang menolong kita untuk menang? Malaikat yang belum jatuh. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini harus mengerti ya saudara ya. Inilah permainannya di dunia ini semua ya. Perebutan, peperangan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu saya percaya tidak akan ada lagi yang boleh miskin ketika dia mengerti bagaimana dia harus bersikap dalam hidup ini. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka saudara dikasih Tuhan, roh-roh yang melayani para malaikat itu diutus. Diutus artinya apa? Dia punya job description. Dia punya tugas-tugas yang harus dia selesaikan. Dan percayalah, segala sesuatu yang tidak mampu engkau selesaikan, malaikat sangat mampu menyelesaikan, dan dia hadir diutus untukmu. Amin saudara. Apabila engkau yang ini
mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa di sini yang kau yakin percaya engkau adalah pribadi yang ditentukan untuk memperoleh keselamatan? Boleh lambaikan tangannya. Dan oleh karena itulah engkau hadir hari ini di tempat ini menyembah Tuhan, dan Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Cari dahulu, haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Yang kedua yang merupakan warisan kita, ini perhatikan baik. 1 Petrus 1 ayat 4. Yang nomor 2 merupakan warisan kita adalah kekekalan. Haleluya, haleluya. Suatu alam, suatu atmosfer, suatu realita di mana tidak ada lagi yang merosot, yang surut, yang layu, yang kemudian degradasi. Tidak ada lagi semua itu. Saudara perhatikan ya, kalau pemain bola begitu jagonya dia, masuklah dia usia 29 tahun, 29 setengah, 30. Apa yang dia mulai pikirkan? Pensiun. Itulah degradasi. Dan tidak lama lagi dia mungkin akan menjadi coach kalau dia bisa melakukannya, menjadi manajer. Nggak bisa dia terus top prima dalam hidup. Itulah saudara alam di mana kita masih berada saat ini. Amin. Tapi ada suatu alam yang namanya alam surgawi. Dan di sana saudara yang ada adalah apa? Euforia setiap detik. Karena apa? Karena memandang kemuliaan Tuhan. Sukacita yang tak habis-habis. Coba orang kaya, siapa itu ya? Kalau nggak salah, siapa salah satu orang? Andrew Tate. Kerjanya membeli Lamborghini. Kalau ada Lamborghini baru, pasti dia pre-order namanya ya. Tapi dia katakan, tahu nggak? Euforianya itu paling banter 2 minggu. Setelah itu biasa aja. Biasa aja saudara. Itulah dia saudara, dunia. Nggak bisa saudara ditandingkan dengan alam kekekalan yang Tuhan maksud dan sudah prepare dan sudah buka jalan untuk kita semua. Dan itu adalah milikmu. Haleluya saudara. Betapa spesialnya dia memandang engkau sekalian. Amin. Betapa mahalnya. Pernahkah Allah membeli sesuatu hal yang begitu mahal dan tidak ada lagi yang lebih mahal dari itu? Enggak pernah. Selain dia membeli dirimu. Dia bayar loh. Amin saudara. Dia bayar. Pernah enggak Allah dia lakukan yang lebih atau yang lain seperti itu? Tidak. Maka engkau sangat dispesialkan di hadapannya. Amin saudara. Oleh karena itu percayalah dia baik dan kebaikannya melebihi apa yang dapat kau bayangkan. Tapi semua itu adalah milikmu, warisanmu. Amin. Dan kalau sampai hari ini engkau masih ragu, biarlah
hari-hari ke depan semua bibit-bibit yang ditanamkan iblis, kepalsuan, itu semua runtuh dan engkau memandang harapan yang begitu besar di hadapan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Dan saudara percaya ya, saya memang gembala. Gembala tugasnya apa? Membawa domba-domba. Bukan apa? Bukan untuk terus berada di bawah garis kemiskinan. Amin saudara. Tapi gembala yang sungguhnya adalah siapa? Yesus Tuhanmu. Kalau benar saudara dia gembala yang baik, lihat kehidupanmu akan naik. Naik dan naik. Nomor 3, warisan kita adalah ini sangat tak dapat dibayangkan. Warisan kita adalah bagian, suatu proporsi, suatu bagian, suatu porsi di dalam tahtanya. Kaget kan? Loh Pak, bukannya hanya Allah yang dia raja, dia penguasa, dia yang hanya dia yang dimuliakan. Benar, tapi lihat apa yang dia sediakan untukmu. Wahyu 3:21. Barang siapa menang, amin saudara. Nggak ada dikatakan gereja yang menang, nggak ada. Ya, GBI Sutomo Tower yang menang, nggak ada. Masing-masing ini saudara. Amin. Saudara, dari sejak dulu zaman kuno sampai sekarang yang namanya gereja selalu ada kekacauan. Bukan saya ngarang, lihat aja semua. 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, iya, yang salah satunya agak lumayan, 6-nya hancur-hancuran. Yang aneh-aneh terjadi masuk, dan Tuhan mungkin hanya begini aja melihatnya. Gereja-gereja yang sudah kita bahas panjang tahun ini, benar ya, semua penuh masalah. Tapi di dalam gereja ada individu-individu, dan Tuhan katakan siapa yang menang, barang siapa yang menang. Amin saudara. Artinya apa? Artinya sekali lagi, untuk merebut warisanmu, engkau harus bertarung dan menang. Amin. Bertarung dan menang. Haleluya. Ia akan ini dia saudara. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di mana? Di atas tahta. Bagaimana mungkin Pak? Bagaimana mungkin Bu? Kok kita dikasih porsi di tahtanya? Mana ada raja yang kemudian share tahtanya? Enggak boleh. Itu pantang, itu holy, kudus. Tapi saudara, bukankah dia tumpahkan darahnya agar engkau kudus? Amin. Dan ketika engkau kudus, dia katakan, it's okay, aku akan bagikan tahtaku, kududukkan bersama-sama aku di tahta. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang menang. Amin. Amin. Hanya orang yang menang. Oke saudara, jadi permantaplah visimu. Amin. Sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, fikskanlah itu di hatimu, berjalan dengan prinsip-prinsip Tuhan, dan menang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Catatan sebelum kita masuk ke topik berikutnya, yaitu lanjutkan kunci menjadi ahli waris. Inilah saudara yang menjadi strategi
utama. Strategi itu dia di atas daripada taktik. Taktik itu adalah menyikapi, melakukan adjustment, penyesuaian, tapi di atasnya ada strategi. Dan boleh saya katakan strategi itu adalah kasih. Amin. Roma 8:17-18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Oke? Setuju semua? Atau begini, sudah tertulis pun masih ada yang nggak setuju. Nggak setuju aku, Pak. Kenapa? Karena engkau tidak setuju mengikuti perasaanmu. Kebenaran bukan ditentukan oleh perasaan. Amin. Sejenak kita buang perasaan, buka mata melihat firman, dan terimalah itu sebagai absolut. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Coba lihat kiri kanannya, kira-kira wajahnya wajah orang yang berhak menerima janji Allah. Gak yakin saya nengok kamu, tapi oke lah gitu ya. Amin. Bilang gini sama dia, saya yakin dari wajahmu kamu berhak. Kamu berhak menerima janji-janji Allah. Supaya kita saling menguatkan, amin. Jangan saling menjatuhkan, amin. Yes, dan janganlah pula tinggalkan jenazah, saudara ya, saat acara penghiburan. Ngeri, saudara ya. Nantilah itu kalau masalah ajarannya diluruskan, ini main tinggal aja, saudara ya. Tapi itu pun kita dukung keputusan gereja masing-masing. Haleluya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Ya, saudara. Kenapa, saudara? Kok dari tadi ceritanya, Pak, kita harus mati-matian, terus kita harus bertarung, warisan sudah ada tapi kita harus rebut dulu. Loh, saudara ingat, Tuhan sendiri sudah melakukannya, yaitu apa? Dia pun bertarung, menderita, dan dia rebut warisan itu. Lucu, saudara ya, kok bisa, Pak? Dia kan Allah, semua ciptaan dia. Saudara mengerti? Semua memang ciptaan dia dan oleh dialah semua menjadi ada. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, seluruh dunia ini di bawah otoritas iblis. Yang mengerti katakan amin. Ngerti ya? Memang dari semua. Bahkan saudara, seluruh bumi terkutuk, benar ya? Saudara tahu tabiat daripada hewan? Saling memangsa? Tidak seperti itu aslinya. Percaya. Karena saudara dikisahkan dalam kitab Daniel, ular sama singa itu akan duduk, mereka akan santai ngopi-ngopi bareng. Iya, saudara. Benar, saudara. Jadi seluruh bumi ini rusak gara-gara otoritas daripada bumi ini jatuh ke tangan syaitan tadi. Si penyimpang tadi, si lawan gitu. Saudara tahu ya, malaikat tidak diciptakan dari tanah. Kenapa, saudara? Kita diciptakan dari tanah karena malaikat ketika diciptakan dia dari sesuatu yang lebih mulia, dia sombong dan jatuh. Manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, ketika dia rendah hati dia akan naik. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu saudara dan saya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu takut bacanya kan? Baca sama-sama, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Dan tambah satu kata lagi, itu pun sementara saja. Katakan sesaat. Benar, saudara ya? Benar, saudara ya? Kalau engkau menderita 50 tahun, rasionya seberapalah itu dibanding dengan kekekalan? Amin. Kau hidup dalam kemuliaan. Berarti sesaat itu ibarat segini aja dibanding kekekalan. Cuman hidup kita ini pakai emosi, saudara ya. Kesel, pala, gondok, ya, semua istilah-istilah Medan ini keluar ya. Istilah Jakartanya apa gitu, supaya lebih modern dikit. Kesel, saudara, asik itu aja, saudara. Karena kita pakai emosi.
Padahal saudara, sabar itu artinya apa? Bertahan. Amin. Jangan bertindak dengan emosi. Yang setuju katakan amin. Jangan bertindak dengan emosi. Jangan bertindak dengan emosi. Salah satunya apa? Menggosip, memfitnah. Itu emosi saudara. Karena pala gondok kesal, akhirnya kayak simfoni saudara ya. Waduh saudara ya. Dan akhirnya saudara apa? Tidak menerima warisan yang padahal itu miliknya. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Wah, enak kali saudara. Bukan dikatakan jika kita menderita, bukan, tapi engkau menderitanya sama-sama dengan Tuhan Yesus. Sampai saudara, jadi agak enak, agak tertolong lah, iya juga ya. Agak mindset kita jadi tertolong. Oh, kalau dia sudah menderita terlebih dahulu untuk semua ini, maka aku pun siap. Saudara tahu apa warisan itu kerajaan Allah? Nah ini saudara, ini khusus untuk orang dewasa. Apa warisan kerajaan Allah? Emas yang ada di surga, emas di surga kan jalan saudara ya, itu ibarat aspal. Batu-batu permata yang indah-indah yang ada pada gedung-gedung, apakah itu? Warisan saudara di kerajaan Allah adalah jiwa-jiwa. Wah itu dia saudara, jiwa-jiwa. Itulah yang direbut Tuhan Yesus saudara. Dengan apa yang dia miliki yang termahal, dengan itu dia rela untuk meraih semua itu. Warisan itu apa? Jiwa-jiwa. Engkaulah warisan dia. You sadar saudara, engkaulah warisan dia. Dia rebut kau kembali. Wah ngeri saudara, cerita bagaimana dia harus pertumpahkan darahnya hanya untuk memperoleh saya. Bagaimana kalau seandainya hanya saya manusia di muka bumi, apakah dia akan lakukan itu? Seandainya saya aja, seandainya saya satu-satunya manusia di muka, apakah dia lakukan? Saudara ingat perumpamaan tentang mutiara, ya kan? Dia menjual, dia temukan mutiara, lalu dia mungkin tanpa ngomong dengan istri, ini tidak disarankan ya saudara ya. Ngomonglah dulu dengan istri, amin. Ibu-ibu katakan amin. Mungkin tanpa ngomong dengan istri, dia jual semuanya. Dapat dia nominalnya, dia beli mutiara itu. Saya bertanya, berapa biji mutiaranya? 1. Seandainya hanya engkau manusia, dia tetap akan mati untukmu saudara. Begitulah saudara. Begitulah indahnya kasih Tuhan itu. Kita berikan kemuliaan bagi dia. Oke, kita secara cepat masuk ke dalam yaitu hal yang berikutnya mengenai melanjutkan. Coba kita lihat saudara, warisan dikaitkan dengan melanjutkan. Warisan artinya apa? Kita ini nggak harus mulai dari nol, itulah warisan artinya ya kan? Betul saudara? Kalau saudara mewarisi perusahaan, ya kan, PT-nya sudah ada, produknya sudah ada, Anda tidak harus mulai dari nol. Bahkan saudara, syukur-syukurnya perusahaan itu masih banyak klien dan pelanggannya, konsumennya. Jadi tugas apa Anda? Melanjutkan dan kembangkan. Siapa yang mau melanjutkan dan mengembangkan GB Stomo Tower? Boleh lambaikan tangannya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Anda tidak harus mulai dari nol. Amin. Lanjutkan. Nah sekarang kita lihat melanjutkan itu bagaimana. Coba diklik sekali. Melanjutkan adalah menyelesaikan misi yang besar. Memang misinya besar, tapi saya, istri dan tim daripada pengembalaan Pak Edward dan kami nggak sanggup. Amin. Harus dilanjutkan oleh kita semuanya. Amin. Karena terlalu besar. Amsal 20:29. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Oke saudara ya, ininya untuk mengembangkan dan membangun perlu kekuatan sangat.
Dan kemudian, dan keindahan orang tua ialah uban. Lebih banyak dari saya ya saudara ya. Yang sebelah sini lebih banyak dari saya. Iya. Artinya uban apa saudara? Mungkin ada dilanjutkan. Uban itu adalah mahkota kalau menurut Amsal 16. Mahkota, dan dikaitkan lagi ya, mahkota itu adalah apa? Generasi berikutnya, dan itu diperoleh dengan jalan kebenaran. Artinya saudara, kami ini yang sudah gocap ya, Limpul 52, ada yang sudah mendekati 60 yang di belakang mungkin. Ya saudara ya, sorry lah kekuatan kami nggak punya, tapi ide dan nasihat kami punya. Amin, amin. Jadi nanti coba, kalau hanya ide dan kekuatan nggak maksimal, bisa nggak berkembang? Ya sebatas itu, terbatas. Amin saudara. Kalau mau dobrak lebih kembang lagi, harus ada tenaga. Itulah yang dimiliki anak-anak muda. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita sudah bolak-balik. Ayo bergabung di STT Pelita Kebenaran. Ayo dan sebagainya. Ya. Tapi anak muda gitu ya. Kita tunggu dan kita doakan ya Pak ya. Sampai hatinya dijamah Tuhan, dibekali dan mempersembahkan kekuatannya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Itu Titus 2, dan ini hanya ayat 2 saja saya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi saudara, ini adalah prinsip, bukan prinsip estafet, bukan. Saudara ya, ini adalah prinsip memimpin dengan 2 lapis. Memimpin 2 lapis. Kalau seandainya hari ini ya, si Johnson mengatakan, Pak, totally my life for God. Haleluya saudara. Kita bina bekali jadi gembala. Baru saya katakan, bye Johnson, kamu lanjut ya. Apakah seperti itu? Nggak bisa saudara. Karena di dalam dunia gereja ada perpolitikan, tarik menarik dinamika. Ada yang namanya fitnah, tikam dari belakang, itu semua ada. Itu semua ada. Makanya saya bilang dari tadi, dari sejak kuno, zaman rasul-rasul, sudah begitu adanya. Kenapa saudara? Allah itu mengguncangkan, amin saudara, supaya kita hanya berharap pada Yesus, bukan pada manusia. Allah itu mengguncangkan, benar saudara? Allah itu mengguncangkan supaya pengharapan kita mantap. Jadi apa yang saya lakukan? Saya akan cover dia. Amin. Saya akan jaga dari belakang. Saya akan tebalkan otoritas di dia. Ini ibarat atau sudah benar? Ya kan? Saya akan lindungi dia. Kalau ada yang mencoba-coba, saya akan katakan, maka amanlah dia. Amin saudara. Kepemimpinan 2 lapis. Itu yang terjadi di zaman keimaman perjanjian lama. Usia 50, ya, imamnya enggak lagi sibuk, tapi menasehati, ada tertulis. Dia cover dari belakang, jangan ganggu ini anak muda, lu mau ganggu dia, gitu. Maka mantaplah gereja itu, amin saudara. Tapi kalau hanya kami ini saudara, bentar lagi 55, bentar lagi 60, ya gini-gini aja lah terus. Mengerti saudara? Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan sedikit lagi satu kisah dari kehidupan daripada Elia.
1 Raja-Raja 19, 14, 17. Simak sedikit lagi saudara, saya janji tidak akan lama lagi. Ayat 14, 1 Raja-Raja 19. Jawabnya, ini Elia yang ngomong, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Aku sekali lagi, aku meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kalau mundur ke sekitar ayat 4, Elia sudah sempat berkata, sudahlah, ambillah nyawaku. Kenapa saudara? Dia baru lakukan suatu kemenangan besar, tapi setelah kemenangan makin terancam hidupnya, runtuhlah psikologisnya. Nah, Tuhan panggil dia, dibawalah ke tempat yang tenang. Singkat cerita, dalam suasana tenang, sekali lagi ini yang Elia katakan, aku bekerja. Di sini dia saudara, ayat 14. Nah, tapi lihat apa kata Tuhan, dari tadi kok asik aku aja, bukan kamu. Tetapi mari kita lihat ayatnya, ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Baca sama-sama 17. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Kita akan menghancurkan pekerjaan iblis ketika generasi yang lebih tua bersama-sama bergandengan tangan dengan generasi yang lebih tua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau boleh lambaikan tangannya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Katakan, cari dahulu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi ibu bapak saudara yang belum memperoleh anggur dan roti, boleh memberikan tanda supaya dilayani oleh para pelayan Tuhan. Semuanya kan cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Hati urapi, materaikan janjimu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Sebab apa yang kuteruskan kepadamu kuterima daripada dia. Pada waktu ia diserahkan, sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lakukanlah ini menjadi peringatan atas aku. Kasih-kasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan tinggi. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita memakannya. Lalu kemudian dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kekasih Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minumnya. Dan mari kita mengatakan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kasih-Mu yang terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami angkat tangan buat bangsa dan negeri ini. Biarlah Kau membela segala sesuatu yang menjadi program pemerintah negeri ini pada tahun ini. Terkhusus kami berdoa untuk pelantikan presiden, pelantikan daripada pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara, baik pusat hingga daerah, dan kemudian ada pilkada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu kondusivitas. Dan sekali lagi kami angkat tangan, kami tujukan buat kota kudus-Mu Yerusalem, dan kami katakan shalom. Damai Allah, damai sejahtera yang daripada Allah berlimpah-limpah tercurah atas kota kudus-Mu. Sekali lagi kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, terkhusus yang hadir tapi juga termasuk yang tidak dapat hadir. Engkau memberkati semuanya. Engkau memberkati pikiran kami. Engkau memberkati konsep-konsep kami. Engkau memberkati rencana-rencana kami. Engkau memberkati hari-hari kami. Engkau memberkati saudara-saudara kami. Engkau memberkati pekerjaan kami. Engkau memberkati usaha kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keberhasilan daripada-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Juga kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Proteksi, perlindungan, pembelaan-Mu sempurna. Dan biarlah semua jemaat tempat ini ada dalam perlindungan sempurna daripada kuat kuasa Roh Kudus. Dan sebentar sebelum kami berpisah Tuhan, kami akan menyerahkan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan atas semua yang kami siapkan dan kami letakkan di mezbah-Mu. Dan Tuhan saat ini sebelum kami pulang,
Biarlah kami terima berkat-Mu sekali lagi. Kekasih-kekasih Tuhan, mari saat ini tujukan hatimu ke surga dengan penuh iman percaya, dan angkat kedua tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan manis yang indah, penuh kuat kuasa bersama dengan Roh Kudus menjadi milikmu siang hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik, persembahan perpuluhan, persembahan umum dan lainnya. Saat kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Selamat memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kebenaran tanpa kasih adalah kasar, dapat melukai hati orang. Tetapi kasih tanpa kebenaran adalah kasih yang dangkal. Kiranya kebenaran dapat disampaikan dengan kasih. Bapak Ibu, saat ini bersama saya Cyndia Tambunan akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Puji Tuhan, saat ini proses pembangunan gereja kita berjalan dengan baik. Pengerjaan saat ini adalah finishing ramp, yaitu jembatan atau akses menuju main hall gereja kita. Kemudian finishing akses jalan di bawah ramp. Pembangunan taman dan clearing untuk pembuatan chapel. Dan di minggu kedua ini, kita membawa persembahan untuk pembangunan gereja kita. Mari beri yang terbaik. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas, yaitu KOM seri 100, seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini akan segera dibuka kelas KOM secara online, yaitu kelas KOM seri 100 online yang akan dimulai tanggal 17 September 2024. Diadakan setiap hari pukul 18 sampai 20 WIB. Dan kemudian akan dibuka juga kelas KOM seri 300 online yang akan dimulai tanggal 18 September 2024. Diadakan setiap hari Rabu pukul 18 sampai 20 WIB. Syarat mengikuti kelas KOM 300 yaitu sudah lulus KOM seri 200. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza bekerja sama dengan Pramita Lab memberikan potongan biaya sebesar 20% kepada seluruh anggota jemaat yang akan mengadakan pemeriksaan di Pramita Lab Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Medan. Bagi jemaat yang berminat, dimohon untuk membawa kartu anggota jemaat atau KAJ Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Bagi yang belum memiliki KAJ, boleh membawa surat pengantar atau formulir dari Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Mina Sitepu di nomor berikut ini. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti.
time to continue. Untuk melanjutkan, berarti kita mempersiapkan guru baru, pemusik, penyanyi, penari baru, bahkan pemimpin yang baru. Karena yang muda bukan saingan, dan yang senior bukan penghalang untuk melayani. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 8 September 2024. Pertama, firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu, setiap jemaat perlu sekali bergabung di dalam salah satu family altar yang ada di GBI Sutomo Tower gereja kita ini. Adapun FA yang tersedia adalah FA 01, ibadahnya setiap hari Kamis pukul 7 malam di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3, dan FA 02 itu diadakan di minggu ketiga hari Kamis pukul 7 malam bertempat di ruangan ibadah ini. Kedua, dalam rangka mengembangkan ruang ibadah, GBI Sutomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu-minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan janji imannya dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui rekening GBI Sutomo Tower. Ketiga, mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Sutomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Keempat, persembahan dapat juga diberikan melalui via transfer ke rekening jemaat GBI Sutomo Tower dengan nomor rekening BCA 54604191756. Kelima, terima kasih kami ucapkan untuk jemaat yang menonaktifkan suara handphone selama ibadah dan bertanggung jawab bersama-sama atas kebersihan lantai gedung Sutomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan dan tidak diperlakukan aturan no smoking. Demikian warta kita untuk minggu ini, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, beratlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh masukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa di minggu depan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Tak berkesudahan kasih-Mu, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa,